chapter 103 ya. Sun Wukong pun sudah berhasil menemukan keberadaan gurunya. Melihat kedatangan Sun Wukong yang telah berinkarnasi, rombongan Tan Sang Sang pun bingung. Bai Lang pun berkata, itu anak kecil. Dan Xiao Yu pun mengatakan, anak siapa itu yang tersesat? Di sini berbahaya. Tan Sang Sang pun berpikir. Wu Jing pun mengatakan, aku tak tahu siapa dia, tapi rasanya aku pernah melihat anak itu. Kemudian Ao Shu pun mengatakan, sepertinya dia memang sengaja mencari masalah. Dan Yihu pun mengatakan, dia mempunyai ekor, dia pasti siluman kera. Raja Surga Selatan yang sudah mengetahui Sun Wukong pun mengatakan, oh, aku kira siapa, ternyata kau lagi. Bukankah tadi kita baru saja bertemu di surga? Sun Wukong pun menjawab, itu benar. Aku terus saja bertemu dengan orang yang tak kusuka. Itu membuatku sebal. Kau Raja Surga Selatan, dengarkan baik-baik. Ini bukan tempat Raja Surga, dan bukan juga giliranmu untuk pamer. Ambillah semua barang anehmu itu dan kembalilah ke surga Dark Shadow. Jika tidak, maka terpaksa aku harus bertindak, dan kau tak akan suka dengan itu. Mendengar perkataan Sun Wukong, Raja Surga Selatan pun tertawa dan berkata, lucu sekali, memang bisa apa kau denganku? Seekor kera yang kebetulan nyawanya diampuni di surga, mau menakutiku? Wukong pun menjawab, susah menjelaskannya. Kau sungguh ingin bertarung? Raja Surga Selatan pun tertawa dan berkata, tentu saja. Baiklah, kalau kamu mau bertarung. Raja Surga Selatan pun langsung mengeluarkan jurus pedangnya, dan Sun Wukong pun langsung menangkisnya. Sun Wukong pun berhasil menangkis serangan Raja Surga Selatan, dan kemudian memukul Raja Surga Selatan, sampai-sampai Raja Surga Selatan pun terpental. Lalu kemudian Sun Wukong pun berkata, hai guru, adik-adikku, pasti kalian kesulitan tanpa aku bukan? Tak usah takut, aku sudah kembali, serahkan saja orang ini padaku. Setelah mengetahui bahwa itu Sun Wukong, rombongan Tan Sang Sang pun terlihat bingung. Lalu Sun Wukong pun mengatakan, walau wujudku beda, tapi toya emasku ini tak mungkin dipalsukan. Setelah terpisah di Laut Cina Selatan, lalu aku pergi ke alam baka dan melewati jembatan reinkarnasi. Lalu aku kemudian jadi seperti ini. Lalu Tan Sang Sang pun bertanya, setelah melewati jembatan reinkarnasi, kau seharusnya kehilangan semua ingatanmu. Lalu bagaimana caranya kau mengingat semua itu? Kemudian Sun Wukong pun menjawab, itu benar, tapi yang dikatakan guru itu hanya berlaku untuk manusia. Sebagai pertapa setara surga, sudah jelas aku berbeda. Aku terlahir kembali dari batu, dan setelah itu banyak sekali hal yang terjadi. Aku tak sabar lagi untuk menceritakan kepada kalian semua. Aku telah kembali ke dunia ini, bertemu dengan kalian lagi. Itu sangat menyenangkan. Sekarang aku mau menyelesaikan urusanku dulu. Kemudian Wukong pun mendatangi Raja Surga Selatan, dan ia berkata, Raja Surga Selatan, kau belum mati. Lalu Raja Surga Selatan pun berkata, kera brengsek, kau juga sudah menghancurkan hartaku saat di surga. Karena sekarang kau di sini, aku akan menghukum kalian bersama sekaligus. Lalu panel pun berpindah ke tempat Baji, dan Baji berkata, aku telah dikutuk oleh seseorang. Itu adalah kutukan saat ajal mereka. Dia mengutukku supaya aku tak pernah bisa hidup damai sepanjang hidupku. Lalu Baji pun memanggil gurunya dan memperlihatkan tanda kutukan di tangannya itu. Dan ia pun mengatakan bahwa tanda ini sangat menyiksaku. Kemudian Tan Sang Sang pun bertanya, menyiksa seperti apa maksudmu? Bai Lang dan Xiao Yu pun yang melihatnya bingung. Lalu Baji pun mengatakan, tanda ini membuatku mengalami banyak sekali mimpi buruk. Itu sulit sekali dijelaskan, tapi itu sangat buruk sekali. Guru, selama kalian semua selamat, aku tak menyesali apapun lagi. Aku kembali agar bisa melakukan semua yang ku mampu demi menebus kesalahan yang ku perbuat. Aku bisa membantumu bukan? Kemudian Baji pun tergeletak dan tak sadarkan diri. Melihat itu semua terlihat panik, dan Bai Lang pun berkata, bertahanlah Kak Baji, kenapa kau harus mati setragis ini? Melihat Baji yang sudah tergeletak, Tan Sang Sang pun mengangkatnya, dan kemudian ia langsung memukuli Baji. Melihat hal yang dilakukan Tan Sang Sang, Bai Lang dan Xiao Yu pun kaget, dan Xiao Yu bertanya, apa yang kau lakukan Grandmaster? Tan Sang Sang pun menjawab,
dia layak diberi hukuman tamparan. Dia akan boleh kembali setelah kuhajar. Melihat Sun Wukong terlempar, Tan Sang Sang pun bertanya, Sun Wukong, apa kau perlu bantuan? Lalu Sun Wukong pun mengatakan, tak perlu, tadi aku cuma ceroboh. Lalu ia pun mengambil bongkahan batu itu dan melemparkan ke Raja Surga Selatan. Lalu Sun Wukong pun menghampiri Raja Surga Selatan dan berkata, senyuman itu sangat menjijikan, aku sampai ingin menyobek wajahmu. Lalu Raja Surga Selatan pun mengatakan, itu mustahil. Toya emasmu itu kelihatannya bagus juga, siluman kera. Kudengar itu sebenarnya adalah jarum emas dari Dinghai, benar bukan? Wukong pun menjawab, memang kenapa? Raja Surga Selatan pun mengatakan, jika aku membunuhmu, maka toya emas itu akan jadi milikku. Ternyata membunuhmu itu ada gunanya juga ya. Ini menarik sekali. Lalu Raja Surga Selatan pun menyerang Sun Wukong dengan jurus golok keputusasaan Raja Surga Selatan. Lalu Sun Wukong pun mencoba untuk menangkis serangan tersebut, dan Raja Surga Selatan pun mengatakan, akan kucincang kau sampai habis. Matilah kau Sun Wukong, berikan toyamu itu padaku, akan kurawat dengan baik. Sun Wukong pun menjawab, minggir kau penggila harta. Dan ia langsung memukul dan menendangnya. Dan Wukong pun berkata, kau bilang kau mau toyaku ini bukan? Baiklah, akan kuberikan padamu toya emas ini. Lalu ia memanjangkan toya emas miliknya untuk menyerang Raja Surga Selatan. Sun Wukong pun terlihat kaget karena Raja Surga Selatan bisa memantulkan toya emasnya dengan perutnya. Lalu Tan Sang Sang pun mengingatkan Sun Wukong bahwa Raja Surga Selatan tidak bisa diremehkan. Raja Surga Selatan pun mengatakan bahwa setelah melalui ratusan kali perang, mana mungkin aku takut dengan siluman kera yang hanya memiliki beberapa ratus tahun kultivasi. Kekuatanku yang sebenarnya setelah beberapa kali perulangan. Setelah melihat caraku bertarung, seharusnya kalian semua yang takut padaku. Benar bukan? Kemudian Sun Wukong pun menjawab, aku juga masih belum serius. Aku tak akan kabur begitu saja dari pertarungan ini. Kemudian Baji dan Wuching pun mendatangi Sun Wukong, dan Baji pun mengatakan, apa kau terlalu lelah untuk bertarung Kak Wukong? Kami akan membantu. Wukong pun menjawab, terlalu lelah? Siapa yang bilang? Baji pun mengatakan, oke. Kenapa kau memaksa untuk terlihat berani? Kemudian Wuching pun menambahkan, reputasi Raja Surga Selatan itu bukan bohong belaka, akan lebih baik jika kita bekerja sama. Kemudian Baji pun mengatakan, kakak sudah pernah mati sekali, kalau sampai mati 2 kali kan gawat. Sun Wukong pun terlihat marah dan berkata, siapa bilang aku akan mati? Kemudian Wuching pun menambahkan, aku tak meragukan kekuatanmu, tapi setelah reinkarnasi kekuatan kakak berkurang. Lalu Baji juga menambahkan, benar, kekuatan Kak Wukong dulu itu jauh lebih besar dariku, tapi saat ini kelihatannya malah aku lebih kuat darinya. Wuching pun mengatakan, masih banyak ruang untuk berkembang bagimu Kak. Mendengar perkataan Sang Wuching dan Baji, Sun Wukong pun terlihat marah dan kesal. Kemudian berkata, kalian berdua bisa diam. Lalu Raja Surga Selatan pun berkata, tak akan ada bedanya walau kalian bertiga bekerja sama. Ini akan semudah memotong sayuran, tak masalah bagiku jika kalian menyerang bersama. Tiba-tiba Raja Surga Selatan pun merasakan ada yang aneh, karena tiba-tiba ada angin dingin dari arah belakangnya, dan tiba-tiba tubuhnya pun tertembus sesuatu. Lalu ia pun mengatakan kalau Sisingji chapter ke-103 ini bersambung. Kira-kira gimana ya nasib Raja Surga Selatan selanjutnya? Oke, tunggu saja ya di chapter berikutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan yang belum subscribe. Ayo dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.